Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Gimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik tentunya dalam keadaan yang baik dan sehat. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu dari lagu Tiap Langkahku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi dapat melaksanakan ibadah ini. Meskipun kami melaksanakannya secara online atau daring, tapi kami tetap percaya, Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu sekali lagi kami mohon Engkau mengarahkan, memimpin dan memberkati jalannya ibadah ini bagi anak-anak-Mu di Gereja GKI Semut Medan ini, Tuhan. Kiranya awal hingga akhir nanti Engkau tetap memimpin dan menyertai sampai pelayanan ini selesai. Kami juga berdoa bagi perangkat ibadah yang akan ikut di dalam jalannya ibadah ini, Kau yang menyertai satu persatu, dan juga bagi anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, kiranya Engkau juga menolong mereka, memberikan mereka pengertian, pemahaman, agar mereka dapat mengerti apa yang akan nanti disampaikan oleh Kak Sriwati sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sriwati, mari kita kembali bernyanyi dengan lagu Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja.
Adik-adik semua, tibalah saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Khusus kelas tengah sama kelas madya. Kakak memegang Alkitab. Ini firman Tuhan. Ya, hari ini kita mendengar firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Kakak perlihatkan ya. Nih, Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Kalimatnya, berharap hanya kepada Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik, kelas tengah sama kelas madya, coba ambil Alkitabnya. Di dalam perjanjian lama, judulnya berharap kepada Tuhan. Nah, ceritanya begini, mau nggak dengar? Iya, adik-adik, coba ya, kalau belum ketemu, lihat Yesaya 7 tadi dan lihat buku Alkitabnya dan perhatikan ya. Hari ini, inilah judul kita hari ini. Kakak baca lagi, Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Berharap hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, ceritanya begini, ya. Ada raja-raja. Kalau namanya raja berarti pakaiannya cantik. Ya kan? Pakai topi. Baju sepatunya harga mahal. Ya. Nah, pakai jubah yang luar biasa, namanya raja. Nah, jadi ada percakapan-percakapan di situ adik-adik di dalam Alkitab Yesaya tadi. Percakapannya apa? Ada yang dibahas di situ. Bagaimana ya kalau kita membuat ini? Bagaimana kalau membuat ini? Dibahas di situ adik-adik di dalam Yesaya 7 tadi. Tapi ada 3 peran di situ yang nampak. Coba lihat Alkitabnya. Kakak sudah lihat. Peran yang pertama, Raja Ahaz. Nah, yang kedua, Yesaya. Yang dipercaya, Asyur. Dipercaya oleh Ahaz. Raja Ahaz. Tetapi adik-adik, raja ini ya banyak kali tingkah lakunya yang tidak diperkenankan Tuhan. Kakak baca ya, coba. Kalau karakter atau sifat Raja Ahaz ini, kita terlihat di Alkitab, 1, sombong. Wah, gayanya sombong. Kedua, egois, tidak peduli pada orang lain. Ketiga yang lebih parahnya, menolak. Menolak apa? Adik-adik, kelas tengah dan kelas madya, pertolongan dari Tuhan. Wah, luar biasa kan? Keempat, dia berharap kepada manusia. Namanya Asyur. Nah, kelima, wah ini lagi lebih parah. Menyembah berhala, sembah berhala. Joget-joget. Nah. Keenam, munafik. Pura-pura baik, tapi tujuannya tidak baik. Nah, ketujuh, tidak mau menerima saran dari orang lain. Ini tadi tetap Raja Ahaz ya. Nanti baca lagi Alkitab kita. Kedelapan, merasa diri hebat. Nah, kelas tengah kelas madya ada nggak gitu? Merasa diri hebat, super. Nah, kesembilan, memang langsung menolak Tuhan. Wah, kejam kali ya Raja Ahaz ini adik-adik. Terakhir, mengandalkan diri sendiri. Akunya luar biasa. Dia rasa hidupnya itu cuma dia yang punya. Tidak ada perlu pertolongan dari orang lain. Ini Raja Ahaz.
Dari ciri-cirinya ini berarti orangnya kejam, bengis. Sifatnya mau gini, ngacak pinggang. Kalau enggak cocok, sepak. Kalau enggak cocok, tendang. Ah, itukah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adik-adik? Tidak kan? Nah, itulah dia tingkah laku sifatnya Raja Ahas. Lihat dari kalimatnya, namanya Raja Ahas berarti laki-laki. Iya kan? Nah, sementara Yesaya yang ada di dalam firman Tuhan tadi, adik-adik semuanya menasihati dengan tulus. Sifat Yesaya berharap kepada Tuhan Yesus. Ada apa-apa, Tuhan, bagaimana ku bikin? Ada apa-apa yang dilakukan, Tuhan, bagaimana ku lakukan? Itu sifat Yesaya. Rendah hati. Rendah hati, iya. Terima kasih. Nah, suka menolong. Jatuh orang, aduh, ayo, saya bantu. Berharap hanya ke pertolongan Tuhan. Ini macam si Yesaya. Lalu suka mendoakan orang lain. Tuhan, bantulah saudara saya Ahas. Tuhan, tolonglah dia. Ah, ya. Lalu sifatnya lagi berkata jujur. Berkata yang jujur. Dan yang paling indah lagi, mengajak orang kepada Tuhan Yesus. Nah, sifatnya luar biasa. Tetap berbuat baik dan menyarankan berdoa. Berdoa. Apapun yang terjadi, Tuhan, Yesusku. Nah, itu si Yesaya. Jadi, kedua sifat ini tadi jauh berbeda. Satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, di dalam dua karakter tadi, Tuhan tetap memberi pengharapan. Nah, itulah cerita kita adik-adik kelas tengah sama kelas madya. Tuhan tetap memberi pengharapan. Pengharapan. Nah, jadi adik-adik, kita lihat lagi lanjutannya ya. Masih mau mendengarkan? Coba simak lagi. Ada di kalimat firman Tuhan. Di Alkitab kita, Alkitab kamu sama ya. Yesaya 7 ayat 14. Apakah bunyinya? Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung. Nah, lihat, akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang akan menamakan dia Immanuel. Artinya adik-adik, Allah beserta kita. Allah beserta kelas tengah, kelas madya. Walaupun situasi sekarang begini adik-adikku semua, situasi pandemi tidak mengurangi kita bisa memanggil menyebut nama Tuhan. Allah berkuasa. Apalagi sebentar lagi mau Natal. Selamat hari Natal. Gita surga bergema. Banyak puji-pujian. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yesaya dan kepada Ahas. Nah, percakapan mereka tidak berlaku di hadapan
Ahas. Apa katanya? Ah, itu urusanmu. Jangan kau suka-suka untuk mengajari aku. Aku ingin berpedoman, ingin kepada Asyur saja. Yesaya sabar, sabar. Allah juga sabar. Aduh, baik kali Allah kita, adik-adik semua. Udah bandel kita pun tetap juga, mari anakku. Tetap kasihnya kepada kita semuanya. Ahas tetap juga keras kepala. Yang lebih sedihnya adik-adik, menyembah berhala. Ada patung disembah. Semua dia kerjakan. Nah, padahal kasih Yesus mengalir terus. Dikasih lagi petunjuk, dikasih lagi yang terbaik, tetap ditolak. Kejam kali ya. Sini adik-adik kelas tengah sama kelas madya. Apakah kita bagian dari hidup Ahas atau bagian dari hidup Yesaya? Kita tanya diri kita ya adik-adik. Kakak Sriwati bagian hidupnya mau berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Adik kelas tengah sama kelas madya berharap sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Kalau berharap sama Tuhan Yesus, adik-adik semuanya, ya, satu, ada ketenangan, ada damai, sukacita, ada pengharapan. Kita berharap, ada pengharapan, ya. Roh Kudus menolong, sabar, dan semua persoalan yang adik-adik alami, kelas tengah misalnya atau kelas madya, semua yang kita jalankan indah pada waktunya. Percayalah adik-adik, Tuhan Yesus kita tetap memelihara kita. Walaupun terkadang kita salah loh, kadang mencuri, kadang berbohong, kadang menipu kepada teman, kadang dan lain-lain. Tapi Tuhan, kelas tengah, kelas madya, ingat Yesus. Lalu kita ingat lagi. Nah, itu kalau berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau berharap kepada manusia, aduh. Kak Sriwati berharap kepada teman kakak Sriwati, ya adanya kecewa. Ada cerita, ya, Kak Sriwati ada masalah, lalu ngadu sama teman sambil nangis. Malah diejek. Gitu aja, cemen. Malah diejek, aduh. Harus gini. Aduh. Tidak ada sukacita loh kalau cerita kepada teman. Ya gitu aja. Aku lebih hebat, aku lebih gini. Malah gak ada obat yang kita terima. Ada juga teman kita. Loh, tadi saya di sekolah begini loh. Iya aja, gak ada kasih jalan keluar. Ya gak ada jawaban, hampa. Ada lagi nanti teman kita kalau kita berharap kepada manusia dengan masalah yang ada kan. Malah jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia. Ya, balik kanan dia. Si Tono itu kayak gini loh. Dia gini, begini. Ada kejadian di sekolah. Loh, tadi sudah janji menjaga rahasia. Tapi tidak jadi. Nah, itulah berharap kepada manusia. Lalu, tak pernah bisa kita harapkan bisa apa yang kita inginkan bisa berhasil. Nah, begitu juga lah firman Tuhan ini tadi adik-adik. Yesaya membimbing raja, tapi semua sia-sia. Allah
turun tangan juga. Tetap mengalir kasihnya. Raja tadi masih mengandalkan kekuatan manusia. Ya, firman Tuhan hidup. Mengajari yang benar. Tapi kita tidak terima. Jadi kelas tengah dan kelas madya, kita juga banyak bergumul loh, begini situasi yang kita hadapi. Ya kan? Di saat pandemi begini, cara belajar kita pun aduh. Ayo belajar, ya. Memang belajar, tapi PR 10, permainan yang mau dilihat 20. Ngapain Tono? Belajar mah. Langsung. Tahu adik-adik ini kan? Belum siap, belum. Nggak sempat disuruh pun gara-gara mengerjakan tugas. Padahal sudah selesai. Jadi adik-adik, banyak tantangan pada saat pandemi begini. Tetapi Yesus tetap memberikan kepada kita berkat-Nya yang luar biasa. Situasi sekolah minggu begini pun, anak-anak Tuhan, kelas tengah dan kelas madya, yakin kakak Sriwati mau bernyanyi. Bikinlah baca Alkitab mungkin kebetulan 1 ayat saja. Atau pagi-pagi bangun tidur berdoa. Ya, paling tidak lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adikku semuanya. Ya, contoh. Kakak peragakan. Misalnya kelas tengah. Ya, sambil-sambil disuruh orang tua, mama kita, ya kan? Disuruh ambil dulu sapu dulu halaman kita. Sambil nyapu. Apa salahnya bernyanyi? Kasihnya seperti sungai, kasihnya. Apa salahnya? Sambil tugas siap, kita memuji nama Tuhan. Kelas madya juga gitu. Ya kan? Aduh, pergumulan kelas madya banyak kali ya. Udah mau hampir 2 tahun ini pandemi. Berjumpa guru pun hanya lewat audio visual. Berjumpa dengan teman-teman pun aduh. Sambil-sambil begitu berjumpa dengan Tuhan bisa langsung dari percakapan, dari pujian. Lah nyanyi, bukan harus di gereja saja nyanyi. Bisa juga, ya kan? Seperti yang dilakukan oleh Yesaya tadi kepada Raja Ahaz. Adik-adik juga bisa melakukan memuji nama Tuhan. Contoh, begitu banyak pergumulan kelas tengah yang mau menanjak mau ke pra-remaja dan remaja, banyak loh pergumulannya. Suka dukanya 2 tahun ini pasti banyak sekali. Tapi kakak Sriwati percaya adik-adik tidak meninggalkan Tuhan. Paling tidak bernyanyi. Yang diikuti dari YouTube, dari kegiatan yang lain. Ya, paling tidak. Contoh. Saking sedangnya terkadang. Lala rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Dia nggak tahu pun katanya. Lala. Apapun kegiatan. Hadirkanlah Tuhan di dalam pujian kamu. Nah, jadi Tuhan mendengar, Tuhan memberi berkat, Tuhan mendengar apa yang ada di dalam kehidupan keluh kesah kamu. Khusus kelas madya ya, kalau kelas tengah masih sederhana-sederhana, paling tidak nyanyi. Nah, jadi inilah adik-adik, percayalah Yesus tetap mengasihi kita. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Berdoa dan bernyanyilah. Di rumah masing-masing. Kalau di sekolah belum bisa, di rumah. Apa yang kamu suka, nyanyikan. Lagu gereja yang kamu suka, saya lagu ini aja lah, nyanyikan. Jadi kelas tengah, mari semuanya kita berharap kepada Tuhan. Anak-anak kelas tengah dan kelas madya, ada PR, ada tugas kamu loh. Coba nanti lihat Mazmur 118 ayat 8.
Kakak dulu baca, nanti cari ya. Mazmur Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru ya? Nah, cari ya. Kakak bacakan. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sekali lagi, lebih baik berlindung kepada Tuhan Yesus daripada percaya kepada manusia. Contoh sederhana, berdoa. Nah, jadi adik-adik kelas tengah, puji nama Tuhan ya. Sederhana mungkin, gak tahu kata-katanya dengan nadanya. Nah, jadi adik-adik, inilah firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan melanjutkan nanti kegiatan-kegiatan lagi, udah mulai Natal. Wah, itu udah bisa juga adik-adik lihat dari YouTube, dari kegiatan yang mana dari gereja kita bisa, oh iya mau Natal ya, aduh mau Natal ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, firman Tuhan memberkati kehidupan adik-adik kami, kelas tengah dan kelas madya. Roh Kudus Tuhan tinggal di hati adik kelas tengah sama kelas madya. Tuhan memberkati. Dan Tuhan juga menolong adik kelas tengah dan kelas madya. Jadi mari kita berdoa, kita syukuri, kita aminkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak Yesus, Tuhan Yesus yang kami kenal, kami bersyukur telah mendengar firman Tuhan dari kakak kami yang diambil dari Yesaya. Ya Tuhan, biarlah semuanya bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Secara sederhana, puji-pujian, berdoa kepadamu Tuhan. Ajari kami dan berkati kami. Bimbinglah orang tua kami yang membimbing kami dalam kehidupan kami. Tambahkan rezeki dan berikan kami kekuatan dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kiranya semua ibadah kami, secara khusus yang terselip dalam kelas tengah dan madya, ampunilah kami Tuhan, agar semuanya menjadi harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi ya, lanjutan dari firman Tuhan ini, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Dasar persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan boleh diantarkan ke gereja langsung atau dikirimkan melalui kris yang tertera di layar. Sekarang kita akan bernyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Kita bernyanyi sama-sama. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tukul sawit selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik, kita akan berdoa penutup, nanti kakak akan pimpin doanya. Lalu kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami dan menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia dan penyertaan yang Tuhan berikan pada kami hingga saat ini. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Semoga apa yang telah kami dengarkan tadi dapat terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi juga kami akan berpisah dan akan melanjutkan kegiatan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kegiatan kami agar dapat mempermuliakan nama-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan mengampunkan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita untuk hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap ditonton ya video sekolah minggunya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.